Ayat hari ini adalah Galatia bab 3, ayat 21 sampai 29. Mari kita baca bersama. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab, andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Kami terus merenungkan firman Tuhan dari kitab Galatia, yang berisi Injil sebagai dasar dan inti dari iman Kristen kita, yaitu bahwa orang diselamatkan hanya oleh iman. Injil adalah kabar baik bahwa Allah tidak memandang kita, melainkan memandang Yesus Kristus yang mewakili dan menyertai kita. Ini adalah proklamasi bahwa Allah memandang Yesus yang benar, dan oleh karenanya, Ia menganggap kita, orang berdosa, sebagai orang benar juga. Pembenaran oleh iman, bahwa kita diselamatkan hanya oleh iman yang bergantung sepenuhnya pada kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan manusia apapun yang diwakili oleh hukum Taurat, adalah inti dari Injil yang dibahas dalam Perjanjian Baru, termasuk kitab Galatia. Namun, jika kita memahami keselamatan sebagai sesuatu yang diperoleh bukan melalui hukum Taurat, melainkan oleh kasih karunia, bukan melalui perbuatan melainkan oleh iman, sehingga kita memandang hukum Taurat dan kasih karunia sebagai dua hal yang sepenuhnya bertentangan, maka secara alami akan muncul satu pertanyaan di dalam hati kita. Pertanyaan itu adalah, mengapa Allah memberikan hukum Taurat? Seperti yang kita ketahui, Dia yang memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel melalui Musa di Gunung Sinai adalah Allah sendiri. Selama ratusan tahun, sejak zaman Musa hingga sebelum kedatangan Yesus, bangsa Israel terus-menerus mendengar tuntutan Allah untuk menaati hukum Taurat yang telah Dia berikan. Alasan mengapa Israel kemudian hancur dan harus mengalami pembuangan yang sulit adalah karena penghakiman Allah sebagai akibat dari kegagalan mereka menaati hukum Taurat dan karena mereka meninggalkan Allah. Dengan demikian, Perjanjian Lama terus-menerus menekankan hukum Taurat dan ketaatan kepadanya. Namun, Perjanjian Baru, termasuk kitab Galatia, seolah-olah mengatakan bahwa hukum Taurat sama sekali tidak diperlukan dan hanya menjadi batu sandungan bagi keselamatan. Bagaimana kita harus memahami perubahan drastis yang tampak dalam satu Alkitab yang sama, yang berisi firman dari Allah yang satu dan sama? Jawaban atas pertanyaan ini terdapat dalam firman yang kita baca bersama hari ini. Saya berharap, melalui perenungan firman ini, kita dapat memahami hubungan antara hukum Taurat dan Injil secara tepat. Sebenarnya jika kita menelah Perjanjian Baru, kita dapat dengan mudah menemukan bahwa bukan hanya Paulus yang berbicara tentang hukum Taurat. Yesus sendiri, anak Allah, pribadi yang telah menggenapi keselamatan yang sempurna, mengatakannya secara langsung. Dalam Matius pasal 5 ayat 17, Yesus bersabda, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Amin. Demikianlah firman Yesus. Yesus tidak mengatakan bahwa hukum Taurat yang diberikan Allah kepada Israel dalam Perjanjian Lama adalah peninggalan kuno yang tidak berguna atau batu sandungan yang tidak perlu. Sebaliknya, Dia menghormati hukum Taurat dengan mengatakan bahwa Dia datang untuk menggenapinya. Paulus yang menulis kitab Galatia dipanggil oleh Yesus dan diangkat sebagai rasul. Oleh karena itu, sama seperti Yesus, ia dengan jelas berbicara tentang hukum Taurat dalam ayat 21 yang kita baca hari ini. Mari kita baca bersama ayat 21. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak, sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Amin.
Paulus menegaskan bahwa hukum Taurat yang tercatat dalam Perjanjian Lama tidak bertentangan dengan janji-janji Allah atau kasih karunia-Nya. Hukum Taurat sama sekali bukan perangkap yang dipasang Allah dengan niat jahat untuk menyiksa bangsa Israel atau mencari-cari kesalahan mereka. Ketika Allah membuat perjanjian dengan Israel, umatnya, Dia memberikan hukum Taurat sebagai suatu karunia. Oleh karena itu, hukum Taurat itu sendiri adalah pemberian yang kudus dan penuh berkat, yang dianugerahkan kepada umat Allah dengan niat dan tujuan yang baik. Namun, meskipun tidak ada masalah dengan hukum Taurat itu sendiri, ada masalah pada umat Allah yang menerimanya. Lebih tepatnya, ini adalah masalah serius yang dimiliki oleh semua manusia, yaitu sifat yang berpusat pada diri sendiri. Kelemahan yang disebut dosa, yang membuat kita cenderung lebih mendengarkan dan mengikuti keinginan kita sendiri daripada firman Allah. Karena sifat dosa ini, semua orang gagal menaati tuntutan Allah dalam hukum Taurat secara sempurna. Alih-alih mengasihi Allah dengan segenap hati, mereka justru menjauh darinya dan gagal menaati perintahnya. Kenyataan ini digambarkan dengan tajam oleh Paulus dalam ayat 22. Kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Melalui hukum Taurat, menjadi jelas bahwa semua orang adalah orang berdosa yang tidak dapat menaati firman Allah sepenuhnya untuk mencapai kekudusan. Semua orang terikat dan terkurung di bawah penghakiman hukum Taurat. Tidak ada seorang pun yang dapat membantah atau melarikan diri dari putusan yang tegas dan adil ini. Paulus kemudian menggambarkan situasi semua orang yang terkurung di bawah hukum Taurat melalui sebuah perumpamaan dalam ayat 24. Mari kita baca bersama ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Amin. Di sini penuntun berarti seorang pengawas atau pendisiplin. Pada zaman Romawi abad pertama, tempat Paulus hidup, para orang tua seringkali menyerahkan wewenang untuk mendidik anak-anak mereka kepada seorang hamba khusus. Hamba ini disebut atau penuntun. Ia selalu mendampingi anak tuannya dan mendisiplinkannya dengan keras agar sang anak dapat tumbuh menjadi warga negara Romawi yang baik. Bahkan, ia diberi hak untuk memberikan hukuman fisik jika diperlukan. Selama periode tertentu, anak-anak menerima bimbingan dan yang ketat dari penuntun ini. Melalui proses itu, mereka menyadari kekurangan dan ketidakdewasaan mereka, lalu dengan tekun mengasah karakter dan sopan santun untuk mencapai standar yang dituntut oleh masyarakat Romawi. Paulus menjelaskan bahwa hukum Taurat memainkan peran seperti penuntun ini bagi umat manusia. Artinya, hukum Taurat berfungsi untuk mendisiplinkan kita dengan keras, agar kita mengetahui standar yang Allah tuntut. Namun, seperti yang telah disebutkan, manusia, karena sifat dosa di dalam dirinya, tidak dapat mencapai standar hukum Taurat dengan kekuatannya sendiri dan pasti gagal. Meskipun kita menyadari kekurangan dan keberdosaan kita, kita tidak dapat mengatasinya. Oleh karena itu, manusia dengan sungguh-sungguh menantikan kedatangan Dia yang dijanjikan Allah, Sang Mesias, yaitu Kristus, yang akan membebaskan mereka dari kegagalan akibat dosa dan menuntun mereka kepada kebenaran. Kabar baik dari Injil adalah bahwa Allah benar-benar mengutus Kristus yang dinantikan itu. Agar manusia tidak selamanya mengerang sebagai hamba dosa, dan agar mereka tidak selamanya tinggal sebagai anak-anak yang hidup dalam ketakutan di bawah disiplin hukum Taurat, Allah memberikan anaknya, Yesus Kristus. Dengan mati bagi kita di kayu salib dan bangkit dari kematian, Yesus memberikan kita hidup kekal dan kebebasan sejati. Dia telah membuka lebar jalan agar semua orang yang berpegang pada kebenaran ini dengan iman, melalui bimbingan Roh Kudus, dapat hidup bersama Allah selamanya sebagai anak-anaknya. Paulus mencatat perubahan luar biasa yang terjadi karena Yesus dalam ayat 25-28. Setelah iman datang, setelah Kristus datang, manusia tidak lagi berada di bawah kuasa dosa atau di bawah penghakiman hukum Taurat. Mereka yang percaya dan mengaku Yesus sebagai Kristus, serta dibaptis, telah dipersatukan dengan Kristus, dan diterima sebagai anak-anak Allah yang telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada pengecualian, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik hamba maupun orang merdeka, baik laki-laki maupun perempuan. Semua menjadi satu sebagai anak-anak Allah hanya oleh iman kepada Yesus Kristus. Puncak dari semua perubahan yang terjadi setelah iman datang ini dijelaskan oleh Paulus dalam ayat 29. Mari kita baca bersama ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin.
Jika kita adalah milik Kristus, jika kita percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup, maka kita diterima sebagai keturunan Abraham, yaitu umat Allah yang sejati, yang berhak mewarisi janjinya. Inilah proklamasi Injil yang mulia. Poin pentingnya adalah bahwa hukum Taurat yang selama ini berperan sebagai penuntun, tidak lantas menjadi tidak berguna dan dibuang. Pada zaman Romawi, ketika seorang anak mencapai usia dewasa, wewenang penuntun atasnya berakhir. Perannya sebagai pendisiplin yang keras telah selesai. Sang anak, yang kini telah dewasa, akan terus menghidupi nilai-nilai luhur yang telah diajarkan kepadanya. Bukan lagi karena paksaan, melainkan sebagai pribadi yang merdeka. Demikian pula bagi orang Kristen yang telah diterima sebagai keturunan Abraham, orang benar, dan ahli waris janji Allah melalui iman kepada Kristus, hukum Taurat tidak lagi menjadi penindas yang menakutkan. Sebaliknya, hukum Taurat berfungsi sebagai panduan yang menyatakan apa yang menyenangkan Allah dan nilai-nilai yang seharusnya kita jalani sebagai anak-anaknya. Dengan pertolongan Roh Kudus, orang Kristen dengan sukarela menaati hukum Taurat untuk menyenangkan Allah. Seperti yang dikatakan Yesus bahwa Dia datang untuk menggenapi hukum Taurat, kini hukum Taurat digenapi sesuai tujuan aslinya, yaitu agar umat Allah hidup dalam kekudusan. Oleh karena itu, hukum Taurat dan Injil tidak bertentangan. Hukum Taurat membuat kita menantikan Injil dengan penuh pengharapan, dan Injil memampukan kita untuk benar-benar menggenapi tuntutan hukum Taurat. Keduanya adalah karunia berharga dari Allah. Saudara-saudara yang terkasih, para bapak gereja seperti Martin Luther dan Johannes Calvin, yang memimpin reformasi pada abad ke-16, merumuskan fungsi hukum Taurat ini ke dalam 3 kegunaan utama. Pertama, hukum Taurat berfungsi untuk menyadarkan kita akan dosa. Melalui hukum Taurat, Allah memberikan standar yang jelas tentang bagaimana umatnya harus hidup. Dengan membandingkan diri kita dengan standar Allah ini, kita menyadari kekurangan dan ketidakmampuan kita, sehingga kita menjadi rendah hati di hadapan Allah dan melihat kebutuhan kita akan seorang juru selamat. Kedua, hukum Taurat berfungsi sebagai pengekang kejahatan dalam masyarakat. Dengan peringatan keras akan penghakiman Allah, hukum ini mencegah manusia berbuat dosa sekehendak hati dan menjaga keteraturan sosial sesuai dengan kehendak Allah. Ketiga, hukum Taurat menjadi pedoman hidup bagi orang percaya. Di dalam hukum Taurat, tercatat gambaran kehidupan yang Allah inginkan dari umatnya. Bagi orang percaya, menaati hukum Taurat menjadi wujud syukur yang mendatangkan sukacita dan memuliakan Allah. Berdasarkan firman hari ini dan ajaran para pendahulu iman kita, marilah kita memeriksa diri. Apakah saya mendekatkan diri kepada firman Allah? Apakah saya dengan rendah hati mengakui bahwa dengan kekuatan saya sendiri, saya tidak sanggup menaati firman Tuhan, dan karenanya senantiasa memohon pertolongan serta kasih karunia Allah? Apakah saya, dengan pertolongan Roh Kudus, rindu untuk menaati firman-Nya demi kemuliaan Tuhan? Dan apakah saya sungguh-sungguh menghidupi kerinduan itu? Kiranya kita semua dapat hidup menaati dan menggenapi hukum Taurat, sebagaimana layaknya anak-anak Allah dan ahli warisnya, yang telah ditebus oleh kasih karunia semata. Dalam nama Tuhan, saya memberkati saudara sekalian.